Ya, kita highlight lagi apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini, bahwa law enforcement atau penegakan hukum akan dilakukan dalam hal penunggak pajak kendaraan bermotor dimulai tahun 2020 mendatang. Ya, Pak Yuandi, artinya memang sungguh-sungguh nanti ya di tanggal 1 Januari nanti begitu ya akan dilakukan penegakan hukum jika tidak memanfaatkan waktu dari mulai 16 September hingga tanggal 31 Desember 2019 ini. 30 Desember. 30 Desember. Jadi itu yang kami sampaikan, artinya ini sudah ada fasilitas baik, stimulus dari Pemprov DKI. Gunakanlah keringanan ini, artinya mungkin bisa diinventarisir semua hutang-hutang pajaknya, silahkan berbayarnya sampai dengan tanggal 30 Desember. Bisa nggak sih Pak dibuat simulasi lebih dahulu begitu untuk membuat hitung-hitungan pajaknya sebelum maju ke BPRD begitu? Bisa, artinya bisa, silahkan nanti berhubungan dengan yaitu layanan-layanan kami yang terdekat di mana itu bisa kita online bisa ngecek. Via online bisa ngecek Pak jumlah pajaknya berapa? Ya, sepanjang itu masuk di dalam, jadi masuk dalam sistem kita. Jadi harus didaftarkan dulu di dalam sistem kita. Jadi harus login dulu begitu ya? Login dulu ke dalam sistem kita. Tapi kalau nggak salah dari Android sudah bisa ngecek kan besaran pajaknya? Bisa ya? Bisa. Ada aplikasi. Aplikasi apa Pak yang bisa mungkin di-download oleh Jakarta masyarakat? Smart City mungkin ada ya? Bisa melalui .go.id bisa. Ada langsung bisa itu kan. Namanya apa Pak ya? Lupa juga. .go.id. Aplikasi Android aplikasi. Itu di BPRD Mobile itu. BPRD Mobile. Oke. Siap. Jadi bisa dilihat di situ atau menghubungi layanan kami. Kalau misalnya simulasinya berapa pokoknya. Biar disiapin dulu duitnya nih, mungkin masih ada waktu sampai Desember begitu ya. Berapa sanksinya, yang pasti pokoknya bahwa dari simulasi itu kalau memang dia sampai tahun 2016 maka sanksinya hilang, lalu pokoknya dipotong sampai dengan 20%. Ya. Dari situ bisa melakukan pembayaran. Jadi simulasi bisa dilihat di sistem dan bisa menghubungi layanan kami yang terdekat. Tidak harus ke kantor Samsat yang ada di masing-masing wilayah. Bisa melalui layanan di tempat PKB itu dimanapun berada. Oke. Dan ini termasuk juga di jalanan tetap dibantu oleh Dirlantas begitu ya untuk tadi melakukan razia kendaraan tetap jalan sambil tetap jalan. Ini juga kita penegakan hukumnya tetap jalan, razia secara gabungan kita lakukan tetap jalan, door to door juga tetap jalan. Nah, ini terus kita lakukan simulasi dan stimulus itu berbarengan dengan law enforcement juga di tahun 2019 sampai dengan 30 Desember. Maka nanti yang tahun 2020 murni law enforcement-nya akan kita kedepankan. Karena stimulusnya sudah diberikan di 2019 ini. Oke, sebenarnya kerjasama dengan pihak kepolisian seperti apa nih Pak dalam hal penegakan hukum begitu untuk mereka yang ditangkap begitu karena habis masa BBNKB-nya dan juga pajak tahunannya? Ya, berhubungan dengan teman-teman kepolisian ini adalah dalam rangka pengesahan STNK. Di dalam pengesahan STNK itu maka harus lunas dulu pajaknya, baru disahkan STNK. Maka razia gabungan ini adalah dalam rangka teman-teman kepolisian melakukan razia terhadap pengesahan STNK-nya. Apabila STNK-nya belum disahkan, itu yang akan ditilang. Nah, dalam penilangan itu maka harus dua kali berbayarnya, bayar dulu kendaraan bermotornya, pajak kendaraan bermotor yang dibayar dan bayar tilangnya. Jadi itu yang disasar dari penyelenggaraan daripada razia secara gabungan ini. Jadi bisa double ya, karena ditilang juga oleh kepolisian. Ditilang kenapa? Karena belum melakukan pengesahan STNK. Syarat pengesahan STNK adalah bayar dulu. Berkendara dengan STNK yang tidak sah. Oke, baik ya, banyak sih nih masyarakat artinya harus juga didorong untuk segera membayar pajaknya dan memanfaatkan waktu hingga Desember ini. Segala sesuatu itu harus ada ekspresinya. Kalau kita mencintai pasangan kita harus ada ekspresi. Kalau kita mencintai negara kita, kalau kita mencintai kota kita, ada ekspresinya juga. Minimal dengan membayar pajak. Dengan banyak hal-hal kecil yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai warga negara juga. Jadi saya pikir itu sudah minimal lah. Lagi pula pajak kendaraan ini kan bayar di awal, baru timbul hak penggunaan jalan ini. Jadi dengan tidak membayar pajak ini ya sebenarnya tidak punya hak lagi menggunakan jalan kan. Ya harus fair juga. Jadi saya kira itu harga diri kita sebagai anak-anak bangsa untuk bayar pajak, mempunyai peran, mempunyai kontribusi dalam pembangunan negara kita. Oke, berarti nggak usah saling menunggu begitu ya Pak Tori ya tadi ya. Langsung dibayar, itu yang pajak yang dibayarkan juga baru sebagian.
yang dibayarkan kepemilikan kendaraannya kan Pak. Iya. Belum ada jenis pajak penggunaan Tambahannya kendaraan. Belum dipajakin asapnya, belum dipajakin. Iya. Sebagai tanggung jawabnya ya menyumbang polusi begitu. Jadi sebetulnya masih minim kewajiban yang diberikan kepada pemilik kendaraan pribadi, itu masih minim sekali. Nah, dibandingkan dengan yang lain-lain. Kalau mau ngomong fairness ya gitu. Itu pun pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah untuk perbaikan angkutan umum, membangun MRT, bikin pedestrian dan sebagainya. Itu. Oke, baik. Tadi kembali lagi ke Pak Yuwandi. Pak Yuwandi tadi akan mungkin tidak tebang pilih begitu ya dalam hal penegakan hukum. Tadi Bapak menyebutkan akan mempublikasikan nomor-nomor mobil yang penunggak pajak terbesar gitu mungkin Pak. Karena kan tadi kan ada 1.000 mobil nih. Mobil apa, platnya apa, namanya siapa gitu. Mungkin namanya belum. Jadi hanya plat mobilnya saja. Plat mobilnya saja. DPR siap-siap di DPRD. Jangan plat nomornya, lalu mereknya bukan apa, PSI. pajaknya berapa, mungkin itu. Hanya untuk mengingatkan kembali bahwa ini loh ada kendaraan bermotor yang belum bayar. Paling banyak tuh berapa tunggakannya Pak dari catatan BPRD? Tunggakan pajak. Kalau seandainya satu kendaraan itu harganya katakanlah satu subjek pajak. Iya, satu subjek pajak. Katakanlah Ferrari 3 miliar umpama. Iya. Berarti kan besaran pajaknya untuk ini kan 2%. Berarti sudah 60 sampai sudah 600 sendiri kan 60 ya. 60 juta. 60 juta udah di situ. Itu baru 1 tahun satu kendaraan. Apabila dia sampai dengan 2 tahun, artinya 60 juta itu adalah sebanyak katakanlah 10 sampai 15 jenis kendaraan yang middle yang ini. Artinya dengan kita mengejar satu yang besar, dapatnya itu dapat menutup mungkin 15 sampai 20 kendaraan yang menengah gitu. Jadi itu sebenarnya kenapa kita menyasar yang besar-besar dulu, artinya satu dampaknya mungkin terhadap, artinya tidak terlalu kemungkinan adalah yang besar ini adalah pemilik-pemilik public figure. Kita beranggapan itu bisa membawa dampak dan contoh kepada yang lain juga untuk ikut. Jadi akan langsung mendatangi begitu ya supaya bayar pajak, supaya jadi contoh, mungkin akan diajak seperti itu. Ya, ini adalah itu yang kita sebut tadi dengan door to door, mendatangi subjek dan objeknya langsung ke lokasi. Ya, kalau untuk yang tadi kendaraan roda 2 Pak yang 70% tadi? Ya, maka ini salah satu kita berharap itu bisa kita saring di razia gabungan dengan teman-teman kepolisian. Di luar juga kita mengundang yaitu tadi mitra-mitra daripada kendaraan yang online ini kita harapkan bisa gabung sehingga apa yang akan kita sosialisasikan kepada mereka nanti bisa, artinya bisa menjadi anggota jika lulus ataupun lunas dulu besaran pajaknya. Itu salah satu mungkin yang di luar nanti mungkin terhadap dealer-dealer juga akan kita lakukan pendekatan terhadap itu. Oke, tadi razia tadi ya di jalan terutama untuk kendaraan roda 2 nih Pak. Apakah mungkin nanti ya di pas tahun 2020 tadi ini nanti langsung diambil begitu objek pajaknya ketika sudah lewat batas masa tadi 5 tahun plus 2 tahun? Ya, itu salah satu domain daripada teman-teman kepolisian. Tapi itu sudah ada undang-undang. Bukan tidak mungkin dilakukan ya? Besar kemungkinan itu bisa dilakukan. Karena itu sudah ada undang-undangnya, tinggal eksekusi saja. Tinggal tunjuk eksekusi saja. Betul. Ya, ada mekanismenya, tunjuk jurusitanya, dan itu bisa dilakukan penyitaan terhadap yang memang belum dilakukan pembayarannya satu masa STNK plus 2 tahun pajak. Termasuk tadi dihilangkan dari regidennya ya? Oke, baik, terima kasih. Berarti kita semua harus bersiap-siap ya. Jangan sampai ada law enforcement 2020 kita kena juga. Kita terima kasih sekali atas kehadiran Pak Yuwandi, Bang Justin, dan juga Pak Tori bersama kami di Suara Jakarta pada malam hari ini. Selamat malam. Dan demikian program Suara Jakarta di edisi akhir pekan ini. Saya Sela Wangkar pamit. Sampai jumpa.